Halo, perkenalkan nama saya Rioni Yanita Putri. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, di mana soalnya ada dua. Yang pertama, melakukan praktikum transaksi. Transaksinya ini ada 4 perintah. Yang pertama commit, kemudian rollback, kemudian checkpoint atau save point, kemudian yang keempat ada trigger. Kemudian tugas kedua ada yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi menggunakan software VirtualBox. Nah, jadi di sini akan terdapat dua sistem operasi. Salah satunya itu menggunakan Linux Ubuntu. Jadi langsung saja ke soal pertama, melakukan praktikum transaksi. Yang pertama langsung saja kita buat perintah commit ya. Nah, di sini sudah ada contohnya tabel rumah sakit yang sebelumnya kita buat di tugas 2. Jadi kita tidak usah buat lagi, langsung saja ke tabel rumah sakit. Pada tabel rumah sakit, pilih tabel rumah sakit, kemudian pilih routines. Kemudian kita pilih create new routine. Kemudian kita buat transaksi 1. Pada kolom parameter ini kita drop saja dia. Nah, di sini kodenya sudah saya paste ya, biar cepat. Nah, di sini saya akan melakukan penginputan data pasien atau menambah data pasien, yaitu data Aldi dengan ID pasien 11. Nah, di sini saya coba untuk tidak menambahkan perintah commit. Kita pilih go. Nah, di sini sudah berhasil ya. Untuk call-nya kita bisa melalui SQL, tapi di sini dari execute saja biar tidak membuang waktu. Kita call atau execute. Nah, di sini sudah masuk ya data si Aldi tadi. ID 11 dengan nama Aldi sudah masuk di sini. Sudah masuk di sini, cuman dia tidak terdapat pada pasien atau tidak terinput di tabel pasien karena tidak ada perintah commitnya. Mari kita lihat. Nah, pada tabel pasien tidak ada namanya Aldi karena tidak kita buat perintah commitnya tadi. Untuk menambahkannya, mari kita edit dulu. Kita pilih rumah sakit. Kita coba edit ya menggunakan perintah commit. Kita pilih rutin. Kemudian kita pilih edit. Lalu tinggal kita tambah saja di bawah commit. Langsung kita go. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita call execute. Oke, sini sudah bertambah. Mari kita cek tabel pasien. Di tabel pasien sudah bertambah ya, Aldi, Medan. Oke, perintah commit sudah selesai. Mari kita lanjut ke perintah rollback. Di sini langsung saja kita pilih rutin. Lalu kita pilih create new routine. Lalu kita buat transaksi 2. Di sini kita drop saja. Nah, di sini saya mencoba untuk mengubah nama pasien yang ber-ID kan 11 menjadi Justin, yang tadinya Aldi menjadi Justin. Namun saya melakukan perintah rollback di bawahnya. Kita lihat apakah dia berhasil. Kita pilih go. Nah, di sini sudah berhasil ya. Lalu kita lihat pada kita call, kita execute. Nah, di sini tidak berubah ya, dia masih tetap Aldi karena ada perintah rollbacknya tadi. Nah, perintah rollbacknya ini itu fungsinya untuk membatalkan perintah update-nya tadi, jadi tidak bisa diupdate. Nah, di sini saya mencoba untuk menambahkan data pasien.
saya jelaskan sedikit, di sini ada perintah insert untuk menambahkan data pasien dengan nama kita dan ID pasien 13. Nah, di sini setelah data insert, kemudian di bawahnya ada perintah rollback. Otomatis rollback ini akan membatalkan perintah insert tadi. Nah, kemudian pada perintah rollback di bawahnya terdapat update pasien, yaitu saya mencoba untuk mengubah ID pasien dengan nomor 11 dengan nama Justin yang tadinya Aldi menjadi Justin. Ini saya akan mencoba mengubahnya. Oke, sudah berhasil ya. Mari kita execute. Ya, dia sudah berubah ya, namanya Justin yang dari tadi, yang dari Aldi menjadi Justin dengan ID 11. Kita cek di pasien. Nah, di sini juga sudah berubah ya. Yang tadi awalnya Aldi menjadi Justin. Nah, itulah fungsi perintah rollback, yaitu membatalkan perintah sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke perintah ketiga, yaitu checkpoint atau save point. Langsung saja. Kita pilih rutin. Kita pilih kliknya rutin. Kita masukkan name rutin transaksi 3. Dan kita drop. Dan kita add parameternya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit perintah checkpoint atau save point. Jadi save point itu adalah tempat di mana titik terakhir kali disimpan. Nah, di sini saya mencoba untuk menambahkan data pasien itu si Gita dengan ID-nya 8 dari Aceh, perempuan. Kemudian saya tambah lagi dengan ID pasien 5, Abdul dari Malang, laki-laki. Namun di sini terdapat perintah rollback. Otomatis rollback akan membatalkan perintah untuk menambah pasien si Abdul ini. Otomatis yang akan tersimpan itu si Gita dari Aceh. Si Abdul ini tidak akan tersimpan karena ada perintah rollbacknya. Lalu di sini di bawah saya mencoba menambahkan pasien dengan nama Gilang, ID pasien 6 dari Bandung, laki-laki, dengan perintah commit tanpa ada rollback. Langsung saja kita go. Oke, sudah berhasil. Maka nanti yang masuk si Gita dan si Gilang ya. Si Abdul ini tidak akan masuk karena dia ada perintah rollbacknya. Rollback itu yaitu membatalkan perintah. Kita execute. Di sini ada error sedikit ya. Alamat pasien. Kita go. Lalu kita pilih execute, kita call. Nah, maka ID pasiennya dengan nama Gita dan Gilang berhasil ditambahkan ya. Kita lihat pada dokter pasien, pada tabel pasien, Gilang dan Gita. Gilang dan Gita sudah bertambah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya, trigger. Nah, di sini terdapat tabel obat dan transaksi obat, maka kita tambah terlebih dahulu tabel obat dan transaksi obat. Kita sesuaikan saja ya dengan panduannya. Terdapat ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Nah, di sini menjadi primary key itu ID obat, dan pada transaksi obat primary key itu ID transaksinya. Langsung saja kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini terdapat 5 kolom ya, atau 5 field, dan sama juga transaksi obat terdapat 5 field juga. Langsung saja kita buat. Kita sesuaikan saja di buku panduan. Lalu setelah itu kita lakukan indeks relasi pada tabel obat dan transaksi obat. Kita pilih designer. Nah, ini relasi tabel yang kemarin ya. Langsung kita tambahkan saja obat dan transaksi obat. Save page.
atur. Kemudian kita atur relasi yang ada pada tabel obat, ID obat ke ID obat yang menjadi primary key, kita relasikan ke ID obat dan pada tabel transaksi obat. Lalu ID pasien pada tabel pasien ke ID pasien pada tabel transaksi obat. Oke, jangan lupa di save. Lalu kita coba untuk menambahkan beberapa data obat pada tabel obat sesuai dengan panduan praktikum. Kita pilih insert. Kode obat. Harganya 20.000. Stoknya 10. Ribu. Oke, di sini saya menambahkan trigger untuk penghitungan jumlah stok ya. Klik ini 3. Oke, trigger berhasil ditambahkan. Lalu kita uji coba pada tabel ID transaksi misalnya 001. Katakanlah si Yunita ini membeli obat dengan ID obat 01, jumlahnya. Si Yunita ini membeli obat amikacin sebanyak 5 misalnya. Total harganya 20.000. Kita pilih go. Oke, berhasil ditambahkan. Lalu kita lihat pada tabel obat apakah berhasil berkurang atau tidak. Yang semulanya amikacin ini terdapat stoknya 10. Oke, amikacin berhasil berkurang ya. Yang tadinya dia 10 dibeli 5 menjadi stoknya tinggal 5. Saya rasa cukup untuk trigger. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.